Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sobirin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bunpo atau pola kembali melanjutkan materi yang kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pola node untuk yang pertama. Nah, pola node ini kata kerjanya menggunakan kata kerja futsuke, ru, ta, nai, sama tai ini ya, lupa. Nah, node ini artinya karena, sama dengan kara atau deskara. Cuman node ini lebih sopan dari deskara yang artinya sama karena. Untuk kata sifat i-nya muncul terus langsung disambung node. Untuk kata sifat na-nya muncul langsung disambung dengan node. Untuk kata benda itu menggunakan na ya, bukan no, karena di sini sudah ada no. Terus juga emang rumusnya pakai menggunakan na. Nah, langsung saja kita ke contohnya ya. Asta shiken ga aru node konban benkyou shimashou. Karena besok akan ada ujian, ayo belajar malam ini. Nah, untuk yang kedua adalah tameni, yang berarti yang sudah kita tahu berarti untuk atau demi. Cuman pada kesempatan kali ini ada tambahan, untuk tameni sendiri itu ada arti lain, yaitu karena juga. Nah, untuk contohnya dan lebih jelasnya kita langsung ke contohnya ya. Gokaku suru tameni mainichi nihongo o benkyou shimasu. Demi untuk lulus ujian akan belajar bahasa Jepang setiap hari. Nah, di sini tameninya menggunakan futsu atau bentuk jiso, makanya diartikan demi. Nah, untuk perbedaannya di contoh yang kedua, suku daiga wasureta tameni sensei ga shikate shimaimashita. Karena telah lupa pekerjaan rumah, telah dimarahi oleh sensei, oleh guru. Nah, di sini perbedaannya, jika sebab akibat atau karena itu menggunakan ta ya, sama dengan node dan deskara, artinya karena. Nah, kemudian itu nani kara yang tadi saya sudah bahas, yang artinya karena atau juga bisa berarti dari dan juga mulai. Contohnya, iie kara gakko made 1 jikan ga kakarimasu. Dari rumah sampai sekolah memakan waktu 1 jam. Nah, yang keempat itu kita akan membahas pola kalimat kata kerja aktif teimas. Nah, ini kata kerja aktif teimas yang berarti sedang, atau juga bisa berarti profesi atau kegiatan berulang. Nah, untuk misalkan ada tambahan mada terus disambung dengan teimas, itu berarti masih atau sedang. Nah, untuk kata negatifnya, mada juga bisa berbentuk negatif yang diikuti kata kerjanya negatif, lalu di depannya mada yang berarti belum. Nah, untuk yang selanjutnya itu nani ga kata kerja pasif teimas yang berarti dalam keadaan. Dan selanjutnya nani ga kata kerja aktif te arimas yang berarti ter atau di atau juga dalam keadaan. Jadi sama, cuman penggunaannya perbedaannya ada di kata kerjanya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya. Nah, untuk contohnya, contoh penggunaan teimas. Gakko de nihongo o benkyou shite imasu. Sedang belajar bahasa Jepang di sekolah. Nah, ini kegiatan yang sedang berlangsung. Bisa kita tambahkan dengan di depannya mada, jadi masih sedang berlangsung. Nah, untuk contoh yang kedua adalah
Hongga akete arimas. Bukunya dalam keadaan terbuka. Nah, di sini sudah saya tandain A yang berarti aktif. Nah, akemas ini kan membuka, bertemu dengan pola te arimas yang berarti dalam keadaan. Nah, di sini partikelnya makanya ga. Sudah hakikatnya atau sudah rumusnya ya. Nah, untuk perbandingannya di sini ada contoh lagi, hongga aite imas. Bukunya dalam keadaan terbuka. Ini artinya sama saja ya. Cuman penggunaannya ini menggunakan kata kerja pasif. Ini berasal dari kata akimas, terbuka, bertemu dengan pola te imas, dalam keadaan terbuka, masih dalam keadaan terbuka. Jadi jangan sampai terbalik. Untuk kata kerja aktif menggunakan te arimas, dan untuk kata kerja yang pasif menggunakan te imas. Ini jangan sampai terbalik-balik ya. Nah, yang kelima adalah nani yori yang berarti dari atau daripada atau lebih dari. Contohnya adalah Adit sangwa Arisang yori nihongo ga joju desu. Saudara Adit bahasa Jepangnya lebih pintar dari saudara Ari. Untuk yang keenam adalah nani mama, atau dalam artinya dalam keadaan atau membiarkan dalam keadaan. Untuk kata kerja menggunakan kata kerja take. Untuk kata kerjanya juga bisa menggunakan naike. Untuk kata sifat i-nya muncul, untuk kata sifat na-nya muncul, dan untuk kata benda makanya no ya, bukan na. Jangan sampai terbalik rumusnya tadi. Jadi tanai i na no. Langsung saja ke contohnya. Terebiga suita mama dekakemas. TV-nya dalam keadaan menyala keluar rumah. Nah, di sini ada suita mama, menyala, dalam keadaan menyala, atau membiarkan dalam keadaan menyala lalu dikakemas, keluar rumah atau pergi keluar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.